Pemirsa, terima kasih PN masih bersama kami. Berita selanjutnya, Mahabarakan. Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat Kalimantan Selatan berkumpul di 0 km bergerak menuju kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dengan membawa spanduk yang memuat tuntutan mereka terkait adanya dugaan tindak korupsi, kolusi, wan nepotisme pada beberapa proyek yang ada di daerah. Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat Kalimantan Selatan berkumpul di 0 km bergerak menuju kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dengan membawa spanduk yang memuat tuntutan mereka. Koalisi LSM yang berorasi depan kantor Kejati Kalimantan Selatan Candi Panjaitan Banjarmasin Tengah yang dikoordinatori Gajali Rahman yang merupakan Ketua LSM Gerakan Pembaharuan Indonesia ini pun mendapatkan pengawalan dari puluhan aparat kepolisian dari Polda Kalimantan Selatan dan Polsek Banjarmasin Tengah. Aspirasi yang disampaikan LSM Pemuda Kalimantan yang diwakili Nopel Haryanto dari LSM Gantara, Solihin Wan Ridwan dari LSM Jamak, Iwansa dari LSM LP2K serta Rusdiansa dari LSM IMAK adalah adanya dugaan korupsi di beberapa proyek. Menindaklanjuti temuan-temuan kami yang ada di Kalsel ini. Satu, untuk menelisik dugaan KKN pada proyek peningkatan jalan padat karya RT 05 Wirang dan peningkatan jalan Ribang 1, RT 4, RT 9, RT 14, RT 13, tembus RT 12 ke RT 11 Kecamatan Haruai dengan anggaran sekitar 4.258.859 rupiah. Sumber dana dari APBD 2023 dan proses tender eksploitasi Satuan Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman. Kami meminta kepada Kejaksaan Tinggi untuk menelisik proses parkasing dan fisik kerjaannya, karena kami juga volume dan pekerjaannya kurang ketebalan hamparan, LPA tidak sesuai spek, sehingga proyek ini kami duga merugikan keuangan negara. Kami minta untuk diusut tuntas untuk permasalahan ini. Saya minta kepada Kejaksaan Tinggi sebagai aparat penyidik dalam hal dugaan korupsi. Saya meminta kepada Kejati Kalsel adanya dugaan KKN pada proyek lanjutan pembangunan gedung PPG di FP6. Pemenang proyek adalah Sipir Karya Persada dengan anggaran 3.705.600.000. Sumber dana adalah APBN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Satuan Kerja, Universitas Mangkurat. Kami meminta kami minta untuk kejaksaan menelisik proses lelangnya dan fisik pekerjaannya, karena kami juga tidak sesuai spek, sehingga proyek ini kami duga merugikan uang negara. Saya percaya para LSM yang ada di Banjarmasin percaya dengan lembaga kejaksaan supaya dalam hal ini menelisik benar-benar proyek yang ada di Banjarmasin, karena apa? Ini demi untuk pembangunan Banjarbaru. Pemenangnya proyek CP fisik proses lelang fisik pekerjaan, karena kami duga tidak sesuai spesifikasi dan pekerjaan. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan aparat keamanan dari kepolisian, baik itu dari Polda, Polres Banjarmasin dan Polsek atas sudah mengawal kegiatan demo ini, unjuk rasa ini sampai di kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Untuk itu, apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan tentunya sesuai dengan ketentuan akan kami tindak lanjuti. Nanti secara administrasi mungkin akan dilaporkan secara resmi di PTSP, Pak ya. Nah, tidak menutup kemungkinan sesuai dengan asas keterbukaan publik, silakan rekan-rekan setiap waktu bisa menanyakan kepada kami. Kasih di Intel Kejati Kalimantan Selatan Sarif Hidayat Takuni Prima TV menyatakan sangat mengapresiasi adanya dugaan dari warga sehingga akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur.
Ya juga dari masukan jadi kami selaku perwakilan dari pimpinan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan mengapresiasi adanya laporan dugaan dari masyarakat dan tentunya kami akan menindaklanjuti sesuai prosedur yang ada, nanti diterima secara resmi di PTSP dan akan dilakukan penelahan secara teknis oleh pimpinan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Tindak lanjutnya biasanya berapa hari, Bang? Tindak lanjutnya sesuai dengan SOP, setelah didisposisi ke bidang Pitsus, nanti Pitsus yang bekerja. Ya, saya dari bidang intelijen tidak paham proses-prosesnya nantinya. Ya, makasih. Jadi tidak menuntut kepada masyarakat, khususnya pelapor untuk mengikuti proses perkembangannya sesuai dengan asas keterbukaan publik. Ya, baik. Koordinator Aksi Gajali Rahman memandangkan aksi ini adalah bentuk penyampaian aspirasi terkait adanya dugaan tindak korupsi, kolusi wan nepotisme pada beberapa proyek yang ada di daerah, sehingga meminta Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan untuk menyelidiki dugaan tersebut. Ya, alhamdulillah dari tanggapan dari Pak Kajati dengan kami sebagai kontroversial untuk memberitahu kepada Kejaksaan Tinggi dengan secepatnya permasalahan ini ditelisik dan diselidiki. Kalau itu berlarut, apakah dijadikan ada semacam pengawalan dari LSM? Oh, otomatis pengawalan dari LSM. Jangan sampai suara miring dari luar ya apa semuanya itu kan. Nah, jadi kita lihat bagaimana kinerja Kajati bersinergi dengan LSM. Secara real dari Kejati apa? Secara real kenyataannya? Secara real kenyataannya yang sudah memang sudah ada gitu kan, pada pekerjaannya meningkat gitu kan. Tapi untuk saat ini kita harus harus meningkatkan lagi dengan kinerja Kajati. Oke, terima kasih. Ketua LSM IMAK Rusdiansa berharap melalui penyampaian aspirasi ini maka pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan akan lebih terbuka kepada warga terkait dengan permasalahan korupsi, kolusi wan nepotisme. Dengan ada jam ini, semoga kejaksaan bisa terbuka kepada masyarakat masalah-masalah adanya korupsi dan saya yakin Kejati akan profesional dalam hal menelisik ini. Itu aja. Ada batasan waktu lah, karena kan ada beberapa saat kan. Untuk batasan waktu, para LSM meminta 15 hari ke depan harus sudah ada realisasinya. Kapolsek Banjarmasin Tengah, Kompol Eka Saprianto memandangkan pengamanan dari personil gabungan ini dilakukan sesuai dengan SOP. Sudah ada bantuan dari Polda sekitar 30 orang. Jadi kita tidak underestimate, tapi tetap kita amalkan sesuai SOP.